Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, mengganggu waktunya sebentar. Kami dari CGP Angkatan 5 SMK Negeri 3 Sekayu ingin mewawancara Ibu dalam pengumpulan tugas kami demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jika Ibu berkenan kami mewawancarai kepada Ibu, boleh tidak Bu? Silakan. Ya, terima kasih waktunya Ibu. Ini dari TK Negeri 2 model sekali ya Bu ya. Iya. Untuk kami wawancarai dalam kasus ketika dalam menemukan pengambilan keputusan di sekolah ini seperti apa Ibu. Langsung saja Bu, mohon maaf. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Karena mungkin selama dalam perjalanan Ibu memimpin sekolah ini, kasus-kasus apa Bu yang ini ternyata dilema etika dan rujukan moral itu bagaimana Ibu? Baik, mungkin saya akan membantu rekan-rekan semua. Permasalahan yang sering kami hadapi hampir itu setiap tahunnya ada, itu ketika kami rapat awal tahun, yang paling diutamakan di sana wali murid itu menginginkan agar anak mereka itu bisa menulis dan membaca, istilahnya kalistung. Padahal kalistung itu pada undang-undang Permendikbud itu sangat dilarang untuk anak TK. Tapi karena permintaan orang tua, biasanya sering mengadakan les. Nah, jadi kegiatan itu sebenarnya kalau memang wali murid itu menginginkan, mungkin dia bisa les atau tidak itu tergantung daripada wali murid atau daripada gurunya masing-masing. Nah, kebijakan-kebijakan itu bisa kami lakukan dengan rapat wali murid. Sudah itu bisa juga dengan kami rapat manajemen sekolahan, ya. Berarti udah masuk kolaborasi ya Bu? Iya, kolaborasi sama wali murid ya. Jadi melanjutkan ini Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pengambilan keputusan Ibu bagaimana yang harus Ibu lakukan seperti itu ya, dari kasus yang tadi. Jadi dari kasus itu kami dari pihak sekolahan mengadakan rapat dengan yang terkait, misalnya kalau wali murid tadi, nanti dari hasil daripada wali murid tadi, nanti kita rapat manajemen sekolahan. Sudah rapat manajemen sekolah, nanti kita balik lagi rapat antara manajemen sekolah, melibatkan seluruh guru dengan para wali muridnya. Di sanalah nanti keputusan yang kita ambil. Iya, bersama dengan komite ya Bu ya. Iya. Saya melanjutin dulu dari cerita Ibu tadi nih, ada tentang kegiatan les anak TK tadi ya Bu ya. Langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan untuk kasus seperti itu gimana Bu? Rapat gitu ya. Kalau bisa saya simpulkan tadi, rapat wali murid, kemudian rapat manajemen sekolah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kembalikan lagi ke rapat besar bersama wali murid. Atau ada langkah lain Bu? Untuk kasus yang lain misalnya. Misal proses prosedurnya ya. Jadi di sana seperti juga ada rapat, misalnya itu parenting itu misalnya kita makan sekolahan, itu kita tidak menentukan, tapi itu bisa jadi kasus juga untuk wali-wali murid yang mungkin kurang mampu. Jadi di sanalah nanti yang menentukan itu komite sekolahan dengan biaya misalnya berapa, sudah itu juga di sana juga nanti ada menu-menu yang disajikan. Jadi segala keputusannya balik lagi kepada komite sekolah. Iya, oke Bu ya. Jadi menindaklanjuti yang tadi Bu ya, selama ini kan Ibu bagaimana atau hal apa saja yang Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, selain dari mengadakan rapat atau kasus-kasus yang lain, ya seperti itu. Berkolaborasi lah. Ya, mungkin Ibu berkolaborasi mengadakan suatu pertemuan komite kepala sekolah dan wali murid, atau ada kasus-kasus yang lainnya lagi, Bu. Efektifnya seperti apa? Iya. Yang menurut Ibu efektif. Iya, Untuk memecahkan kasus tadi Bu, untuk Iya. mengambil keputusan Iya. tadi. Sekarang yang lagi digalang itu kan sekarang itu lagi digalang pemerintah itu kebijakan kemarin baru kami adakan BIMTEK itu Oke. kebijakan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mengenai penurunan angka stunting. Jadi di sana kebijakan yang kami ambil di sana kami akan mengadakan penyuluhan yang mana narasumbernya bisa kita ambil kebijakannya dari Dinas Pendidikan. Sudah itu narasumber kita ambil dari guru PCP yang tahun 2000 minimal tahun 2019. Sudah itu yang paling kita ambil lagi yaitu keterlibatan kita atau kolaborasi kita, kerjasama kita, MOU kita dengan Dinas Puskesmas Lompatan dan Dinkes. Iya. Jadi mereka itulah narasumber yang nantinya akan menjelaskan apa itu sebenarnya stunting, sudah itu gizi seimbang, kebijakan daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi kalau boleh disimpulkan ini berarti kolaborasi dan menggandeng pihak lain itu perlu juga dalam Iya. pengambilan keputusan Iya. ya Pak. Iya, Menjadi hal yang kolaborasi, efektif yang iya. mendukung ya Bu Iya. ya. Iya. Kalau ditanya selanjutnya Bu, sebenarnya tantangan-tantangan apa sih Bu ketika Ibu mengambil keputusan ataupun menghasilkan sebuah keputusan itu, tantangan-tantangan apa yang dihadapi ketika ini kasus ini seperti itu, tantangannya seperti apa Ibu? Iya. Setiap apa sih namanya Setiap keputusan ya. setiap Nah. ya. Jadi kami lihat yaitu sebenarnya kasus-kasus seperti ini tuh kami lihat pada pencatatan kami pada apa namanya UKS, kegiatan UKS itu ada 1 bulannya menimbang dan mengukur berat badan siswa. Nah sudah itu pada tahun 2018 kalau tidak salah sebelum COVID itu kami ketika awal masuk ajaran baru di sana ada pemeriksaan kesehatan siswa. Karena COVID tidak bisa terlaksana. Nah dari kegiatan itulah kami menemukan kemarin itu ada siswa yang di kupingnya ada apa sih namanya, sejenis apa ular apa itu. Oh, Nah, di ruangan UKS itu ya Bu ya? bukan di ruang Di mana, UKS-nya, Bu? di siswa, di Sudah kuping dari siswa. berarti dibawa dari rumah. Ya, di Ada. rumah kayak Ada itu. rumah. Sudah bertelur kayak itu. Nah, dari pengalaman kami seperti itulah, makanya kesehatan siswa sangat kami galang. Iya. Oh jadi Tantangan ini berarti lebih banyak ke tantangan dari siswanya ya Bu, dari Iya. tantangan dari eksternalnya ya Bu, Iya. ketika Ibu sudah menyiapkan segala sesuatu program ataupun untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, ternyata tantangannya malah didapat dari siswa-siswa ketika bahwa maksudnya mohon maaf tadi ada yang dari kan di luar jam sekolah kan juga kita nggak ketahuan seperti apa anak Iya. di rumah seperti itu Bu ya. Jadi kegiatan seperti ini harus kita kegiatan parenting itu harus kita jalan di sekolah maupun jalan di rumah. Iya. iya seperti itu Bu ya. Nah ini Bu, misalkan Ibu ketemu kasus nih Bu ya, bisa kasus yang kayak ada ular di telinga tadi atau kasus yang apa kayak kegiatan les dan sebagainya, mungkin nanti bisa Ibu pilih salah satu aja. Misalkan Ibu ketemu kasus, apakah nanti kasus itu Ibu langsung selesaikan di tempat atau kan nanti dijadwalkan di waktu lain Untuk menyelesaikan kasus tadi Bu. Kasus itu misalnya saya lihat daripada kasusnya. Jadi Iya. kasus itu ada yang harus itu memang harus saya selesaikan, ada kasus itu dengan banyak pertimbangan. Misalnya saya harus kompromi atau berkolaborasi dengan guru,
atau bisa dengan siswa, atau juga bisa dengan wali murid kayak gitu. Iya. Jadi tergantung dengan kasus-kasusnya. Oh, jadi tergantung sama kasus juga Iya. Bu ya, tergantung sama siapa saja yang terlibat kan. Ya. Terus ada yang fakta-fakta yang mendukung, jadi setelah itu baru diselesaikan seperti Iya. itu ya Bu ya. Artinya nanti prosedur yang Ibu jalankan waktu mengambil keputusan ini tergantung kasusnya Kan juga ya, Bu ya. ada kasus itu yang harus saat itu kita selesaikan. Iya. Iya, jadi begini Ibu, seandainya Bu ya, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan selama dalam kasus-kasus dilema etika yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan, karena tadi pengambilan keputusan tadi tidak mudah Bu ya, karena ada tantangan-tantangan juga di samping di situ. Jadi faktor apa yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Kami sekolah kami punya koordinator. Jadi kalau misalnya kasus itu menyangkut misalnya masalah kesehatan anak, jadi saya kembalikan itu kepada koordinator UKS kesehatannya. Kalau itu memang dia kasus tentang siswa atau kegiatan-kegiatan siswa, itu selain saya memutuskan juga di sana saya berkoordinasi dengan kesiswaannya. Oh gitu ya Bu ya. Dengan mempermudah itu dengan fakta-fakta yang ada, kemudian siapa yang terlibatnya setelah kolaborasi, setelah terjadinya musyawarah dan mufakat, sehingga terjadilah pengambilan keputusan, dapat mempermudah Ibu mengambilan dan keputusan seperti itu ya Bu ya, dengan faktor-faktor tadi ya Bu ya. Tanya juga Bu, ini misalnya ada 4 paradigma dilema etika Bu. Yang pertama tadi individu lawan kelompok, terus rasa keadilan lawan rasa belas kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dari 4 paradigma ini Ibu sering menemukan dalam di sekolah ini kasus Ibu menerapkan paradigma yang seperti apa Bu? Dari 4 kasus yang sering Ibu temukan di lapangan selama Ibu memimpin di TK Negeri 2 model ini? Iya. Kalau saya sebenarnya yang dua, rasa keadilan dan rasa kasihan. Iya, berarti kita mempunyai rasa. Kenapa itu? Kenapa Iya. itu? Karena Seperti kasus baru, ya. itu kan kita sudah rapat masalah makan siswa Iya. dengan harga sekian. Iya. Tapi kenyataan ada juga wali murid yang tidak mampu. Iya. Iya. Jadi kalau saya mengambil keputusannya, dia tidak mesti harus bawa. Kalau dia bawa, makanannya tidak sama dengan anak lain. Benar, kan? iya. Jadi menurut saya, dia cukup saya dengan ibu tadi yang Iya. tahu Iya. berapa dia mampu untuk bayar. Oh, Itu iya. di sini. Dengan catatan anaknya tidak bawa makanan Dari dari luar, rumah, iya. karena anaknya kasihan Bu, juga mungkin pengen Iya. makanan Iya. sekolah. Iya. Namanya Iya. anak. Iya. Iya, menurut saya itu kelihatannya. Iya. Iya. Namanya satu sekolah tidak mungkin Ya, semua satu orang atap tadi. itu Di lapangan mampu. Iya. kan, biar adil ya. Biar adil, benar. Berarti lebih banyak ke ini ya Bu ya. Iya. Rasa Rasa keadilan Keadilan dan dan keadilan. Iya. dan belas kasihan. Iya. Jadi kami sudah bincang-bincang, ini banyak sekali Ilmu yang ilmu yang kami dapat dari pembicaraan kami. Nah, kira-kira Bu, dari pengalaman kasus-kasus Ibu yang sudah Ibu selesaikan ini, apa sih yang bisa Ibu petik pembelajaran bagi Ibu dalam mengambil keputusan khususnya di dilema etika ini Bu? Pembelajarannya banyak Yang bisa sekali Ibu ya. petik Iya. pengalaman ini. Saya harus bekerja sama dengan guru, dengan wali murid. Yang paling saya utamakan, kita tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Iya. Keputusan itu Harus ada kita kesepakatan. harus kita bicarakan kayak itu. Iya. Oke. Iya. Dan tentunya berpihak pada murid Iya, juga ya Bu iya, ya. iya, iya. Nah, tujuan ini biar sesuai dengan konsep yang jadi Bantara Bu. Iya. Kita kembali lagi ke setiap anak itu ketika sudah mempunyai kebenaran masing-masing, berarti berpihak pada murid lagi. Segala keputusan apapun yang mungkin sekolah ini berdiri mungkin di situ Bu.
Mungkin itu saja Bu, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ilmu yang boleh di-sharingkan, pasti berguna Iya. untuk kami. Iya. Dan izin nanti mungkin kita share di yang lainnya, setidaknya bisa memberikan inspirasi buat rekan-rekan guru yang lainnya ataupun pimpinan kepala sekolah yang lainnya itu. Iya, oke. Terima kasih banyak Bu telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika Iya, kami mengganggu ada waktu salah Ibu. kata dan mengganggu waktu Ibu Iya. ya. Oke. Iya. Kami akhiri kata dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses semua.